Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat BBG Channel dimanapun Anda berada, pesan terkait dengan Hari Sumpah Pemuda, dan tak lupa kami BBG TV Channel mengucapkan kepada generasi milenial selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Sejarah Sumpah Pemuda dan makna di dalamnya. Pada tanggal 28 Oktober adalah hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, hari di mana para pemuda berikhtiar untuk bersatu dalam satu bangsa tanah air dan bahasa yang sama. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928. Namun sebelum itu para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan. Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di Batavia. Lantas apa tujuan Kongres Pemuda I itu? Yaitu diselenggarakannya Kongres Pemuda I adalah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial, namun Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Jadi waktu kongres pertama itu Bapak Ibu sekalian, ada yang mengusulkan yaitu bahasa Indonesianya rencananya bahasa Melayu, namun tidak disepakati. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Nah, ini usulan yang bagus sekali ini Bapak Ibu sekalian. Sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Nah, pokok-pokok pikirannya sudah dituangkan sebenarnya pada Kongres Pemuda I. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda yaitu setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPPI yaitu Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, yaitu PPPI, perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Nah, jadi kesadaran para pemuda waktu itu sudah menggelora Bapak Ibu sekalian, sudah beberapa kali rapat untuk mencetuskan ide-ide yang tertuang dari hasil rapat tersebut. Sahabat BBG Channel, dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober tahun 1928 dengan susunan panitia sebagai berikut. Nah, itu yaitu panitianya terdiri: 1. Ketua Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, sedangkan wakil ketuanya yaitu Raden Mas Joko Marsaid dari Yong Jawa. Lantas sekretarisnya yaitu Bapak
Yamin dari Yong Sumatranen Bon. Sedangkan bendaharanya yaitu Bapak Amir Syarifuddin dari Yong Batak Bon. Sedangkan pembantu 1 Johan Muhammad C dari Jong Islamiten Bon, Pembantu 2 yaitu Raden Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia dari PI. Pembantu 3 yaitu Bapak RCL Senduk dari Yong Cilebes. Pembantu 4 yaitu Bapak Johannes Laimena Yong Ambon. Pembantu 5 Muhammad Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Bapak Ibu sekalian, sahabat BBG Channel dan generasi milenial yang saya banggakan dan kami hormati, Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di gedung Katolik Jongenlingenbon KJB pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928. Bapak Ibu sekalian, sahabat BB Channel, sahabat milenial di mana Anda berada yang saat ini lagi memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, persamaan dalam kultur, bahasa, hukum, dan adat. Rapat yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sahabat BBG Channel, anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Bapak Ibu sekalian, sahabat BBG Channel dan sahabat kaum milenial dimanapun Anda berada, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Sedangkan rapat ketiga Bapak Ibu sekalian dilaksanakan di gedung Indonesia Klub Gebo Kramat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada rapat ketiga dijelaskan persatuan bangsa, kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Bapak Ibu sekalian, dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu ciptaan Wage Rudolf Supratman, yaitu Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Wah, ini ide yang cemerlang sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Wage Rudolf Supratman sudah jauh-jauh hari sudah menciptakan lagu yang
dipersembahkan untuk bangsa Indonesia, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Putusan Kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta. Sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Adapun ikrar Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial dimanapun Anda berada, yaitu makna Sumpah Pemuda tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Mengutip Mahda Ahdiyat dalam gelombang semangat Sumpah Pemuda, masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan majemuk. Bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku ras dan etnis yang berbeda tanpa menghapus bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial dimanapun Anda berada, momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan, alih-alih untuk memecah menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Jaya Indonesia Merdeka! Salam Sumpah Pemuda.